Selamat pagi, jemaat yang dikasihi Tuhan. Pada pagi hari ini, kita bersyukur kepada Tuhan, karena Tuhan diberi kesempatan untuk beribadah, untuk memuji menyembah Tuhan, dan untuk mendengar firman Tuhan. Pada pagi hari ini, persiapkanlah hati kita semua untuk memuji menyembah Tuhan. Mari kita berdoa. Tuhan, pada pagi hari ini kami bersyukur kepadamu, karena Tuhan telah memberkati kami. Sepanjang minggu ini Tuhan, berkat Engkau limpahkan kepada kami. Tuhan tolong, kalau sebentar kami mau mendengar renungan firman-Mu, berbicaralah kepada kami semuanya Tuhan. Pakai kami sebagai alat-Mu untuk memasyurkan kerajaan-Mu. Terima kasih Tuhan, kami percaya Engkau mengurapi kami semuanya dan nama Tuhan dipermuliakan. Dalam nama Tuhan Yesus, kami yakin Kau mendengar doa kami. Haleluya. Amin. Saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, pada pagi hari ini kita akan belajar firman Tuhan tentang kasih Allah. Bagaimana kasih Allah itu akan menumbuhkan gereja yang mula-mula, sehingga gereja itu menjadi gereja yang sehat dan bertumbuh. Mari kita baca dulu firman Tuhan di dalam Kisah Para Rasul pasal yang ke-6 ayat 1 sampai ayat yang ke-7. Demikianlah firman Tuhan. Pada masa itu, ketika jumlah murid makin bertambah, timbullah sungut-sungut di antara orang-orang Yahudi yang berbahasa Yunani terhadap orang-orang Ibrani. Karena pembagian kepada janda-janda mereka diabaikan dalam pelayanan sehari-hari. Berhubung dengan itu, ke-12 rasul itu memanggil murid-murid berkumpul dan berkata, "Kami tidak merasa puas karena kami melalaikan firman Allah untuk melayani meja. Karena itu saudara-saudara, pilihlah 7 orang dari antaramu yang terkenal baik dan yang penuh roh dan hikmat, supaya kami mengangkat mereka untuk tugas itu. Dan supaya kami dapat memusatkan pikiran dalam doa dan pelayanan firman." Usul itu diterima oleh rasul-rasul itu, seluruh jemaat. Lalu mereka memilih Stefanus, seorang yang penuh iman dan Roh Kudus, dan Filipus, Prokhorus, Nikanor, Timon, Permanes, dan Nikolaus, seorang penganut agama Yahudi dari Antiokhia. Mereka itu dihadapkan kepada rasul-rasul. Lalu rasul-rasul itu pun berdoa dan meletakkan tangan di atas mereka. Firman Allah makin tersebar dan jumlah murid di Yerusalem makin bertambah banyak. Juga jumlah imam besar atau menyerahkan diri dan percaya. Saudara yang dikasihi Tuhan, kita sadar bahwa gereja mula-mula adalah gereja yang sungguh-sungguh diberkati Tuhan. Gereja mula-mula adalah gereja yang sungguh-sungguh menyadari bahwa Allah menyertai senantiasa kehidupannya. Dalam para rasul, kisah para rasul, mereka sungguh-sungguh memberitakan tentang Yesus, Mesias, anak Allah yang hidup. Tentang kerajaan surga. Saudara yang dikasihi Tuhan, tadi dikatakan bahwa pada masa itu ketika jumlah murid makin bertambah, luar biasa, ada pertambahan jemaat mula-mula. Dan timbullah sungut-sungut di antara orang-orang Yahudi yang berbahasa Yunani terhadap orang-orang Ibrani. Kenapa? Karena pembagian kepada janda-janda mereka diabaikan dalam pelayanan sehari-hari. Saudara yang dikasihi Tuhan, Allah itu luar biasa. Pertumbuhan gereja pesat. Tetapi ada persoalan di sana, yaitu ada sungut-sungut tentang pembagian. Tentang pembagian apa? Tentang pembagian berkat jasmani.
kebutuhan sehari-hari, yaitu para janda-janda. Di mana para janda-janda yang dari Yunani merasa dianaktirikan, terabaikan, sehingga mereka menjadi perpecahan di sana. Saudara, Petrus, Yohanes dan teman-temannya itu, semua melayani Tuhan luar biasa. Mereka sungguh-sungguh diberkati oleh Tuhan. Banyak mujizat terjadi di sana, kesembuhan ada di sana. Tapi masalahnya saudara, berkembangnya gereja, maka ada masalah dari dalam. Dari luar, Petrus waktu mereka menghadapi aniaya dalam pemberitaan Injil, dipenjarakan, difitnah dan seterusnya, mereka bisa tidak gentar, bahkan terus-menerus memberitakan firman Tuhan. Tetapi saat gereja, masalah yang terjadi dari dalam, yaitu persungutan tentang pembagian kebutuhan sehari-hari dari para janda yang terabaikan, barulah masalah itu menjadi apa? Menjadi masalah buat siapa? Para rasul khususnya. Saudara yang dikasihi Tuhan, hari ini kita sadar bahwa gereja yang bertumbuh sehat adalah gereja yang proses senantiasa menghadapi masalah. Dan masalah harus didiamkan. Jangan diabaikan. Masalah harus terjadi sesuatu yang Tuhan ingin kerjakan dalam gereja yang bertumbuh itu. Masalah harus diselesaikan. Harus peduli dengan masalah. Saudara yang dikasihi Tuhan. Ya mungkin hari-hari ini kita menghadapi masalah yang ekonomi. Tapi ada masalah lebih besar di antara kita pada hari-hari ini. Yaitu masalah COVID, pandemik, corona. Ini masalah. Tapi masalah itu harus dihadapi. Saudara, semua orang menghadapi masalah, terutama pandemik ini. Saya percaya Tuhan terlibat langsung dalam masalah ini. Dan Tuhan akan memberikan perlindungan di antara kita semuanya. Tapi saudara-saudara, jangan terus-menerus COVID ini menjadi viral. Setiap kita membuka HP atau WA, yang dilihat pemberitaan itu adalah masalah perkembangan COVID, varian-varian di sana. Apakah jemaat semakin bertumbuh secara rohani? Saya rasa tidak. Justru akan semakin merasa was-was, takut, khawatir, jangan-jangan nanti terjadi ABC dan sebagainya. Saudara, mari fokuskan masalah kita pada orang-orang yang membutuhkan. Apa itu? Kebutuhan pokok sehari-hari. Memang kita mengalami ada wabah COVID. Tapi juga mari kita perhatikan orang-orang sekitar kita. Anak-anak Tuhan yang juga kena wabah COVID. Tapi juga kita harus perhatikan mereka juga butuh kehidupan sehari-hari. Jangan diam. Mari kita belajar untuk menyelesaikan masalah dengan cara memperhatikan orang-orang yang membutuhkan kehidupan sehari-hari, yaitu makanan. Saudara yang dikasihi Tuhan, rasul-rasul ini akhirnya tanggap dengan masalah ini. Dan dia tidak mengkambing hitamkan masalah ini. Dia akhirnya melihat ini tidak sehat. Pertumbuhan ini memang sehat, tapi di dalamnya ada yang tidak sehat, yaitu perpecahan tadi. Maka di ayat yang kedua dikatakan, berhubung dengan itu, ke-12 rasul itu memanggil semua murid, berkumpul dan berkata, kami tidak merasa puas karena kami melalaikan firman untuk melayani meja. Saudara, rasul itu tanggap
Ini harus diselesaikan. Akhirnya jemaat mula-mula ini dikumpulkan oleh ke-12 rasul itu. Dan akhirnya jemaat ini diminta, ayo sekarang lihat. Lihatlah, apanya? Situasi yang kau lihat. Waktu engkau sebelum ada masalah perpecahan, engkau lihat bagaimana aku luar biasa memberitakan kebenaran firman Tuhan. Pengajaran firman Tuhan begitu tumbuh, tapi saat ada perpecahan ini, ada sungut-sungut ini membuang waktuku banyak di sana. Akhirnya terpecahlah konsentrasiku, mana aku mengurus masalah kebutuhan jasmani, masalah kebutuhan rohani. Ini tidak bagus. Kita harus konsentrasi masing-masing, jangan saya sendiri yang konsentrasi tentang firman Tuhan. Sekarang coba lihat, aku tidak puas dengan keadaan ini. Makanya itu aku harus tidak mengabaikan. Saya harus fokus juga dalam pelayanan konsentrasi, apa itu? Pelayanan firman Tuhan. Saudara, kehidupan ini harus sadar. Kehidupan yang terutama memang kebutuhan jasmani untuk hidup ini. Betul. Tapi kebutuhan yang paling mendasar adalah memberitakan firman Allah. Pengajaran firman Allah, ini kebutuhan. Saudara, selama kita lihat dalam Kisah Para Rasul, dari semua murid-murid memberitakan tentang Yesus Kristus sebagai Mesias Anak Allah yang hidup, yang telah mati dan bangkit, naik ke surga dan seterusnya. Tentang siapa Yesus penyelamat, juru selamat dunia dan sebagainya yang dinubuatkan oleh Allah dalam perjanjian lama dan seterusnya. Ini pemberitaan. Hanya dalam nama Yesus ada keselamatan, jaminan keselamatan dan seterusnya. Ini adalah inti permasalahan kehidupan kita dalam mengiring Tuhan. Kita semua memang dipanggil untuk menjadi orang percaya. Tapi Tuhan ingin supaya kita itu menggairahkan panggilan kita sebagai orang Kristen untuk terlibat juga dalam pelayanan. Saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, belajarlah di samping kita memikirkan kebutuhan sehari-hari, sandang pangan kita, kebutuhan keluarga kita dan sebagainya. Pikirkan juga kebutuhan bagaimana cara kita melayani Tuhan, menyenangkan Tuhan. Hidup yang sementara ini saudara, harus benar-benar kita curahkan perhatian kita untuk belajar melayani Tuhan. Pembuktian kasih kita kepada Tuhan harus dilihat dari hidup kita sehari-hari. Rasul-rasul ini akhirnya menyatakan inilah yang terjadi di sekarang. Sekarang, ayo saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, jemaat yang dikasihi Tuhan, kata para rasul. Sekarang pilihlah siapa? 7 orang dari antaramu yang bagaimana? Yang terkenal baik dan yang penuh roh dan hikmat. Tujuannya apa? Supaya kami mengangkat mereka. Yaitu semua itu untuk tugas ini. Untuk tugas itu. 2, supaya kami sendiri dapat memusatkan pikiran dalam doa dan pelayanan firman. Jadi jalan keluarnya sekarang adalah kamu semua yang sudah saya panggil. Sekarang kumpulkan semua, kemudian pilihlah 7 orang. Yang apa? Yang sungguh-sungguh. Apa? Terkenal baik. Yang penuh roh dan hikmat. Supaya apa? Supaya kami mendapatkan tugas itu. Memberi tanggung jawab ini kepada mereka, 7 orang ini. Dan supaya apa? Supaya kami memusatkan pikiran kami dalam doa dan pelayanan firman. Ayo kembali kepada kebutuhan yang paling hakiki untuk umat manusia diselamatkan. Yaitu pemberitaan firman Tuhan. Berdoa. Kita yang dikasihi Tuhan. Semua punya konsentrasi. Tapi pusatkan kita untuk masing-masing konsentrasi. Yaitu dalam pelayanan yang berbeda-beda. Saudara yang dikasihi Tuhan. Kemudian setelah itu. Ada usul tadi oleh para jemaat tadi. Maka usul itu diterima baik
oleh seluruh jemaat itu. Kemudian terpilihlah nama-nama ini, yaitu Stefanus, seorang yang penuh iman dan Roh Kudus, dan Filipus, Prokorus, Nikanor, Timon, Parmenas, dan Nikolaus, seorang penganut agama Yahudi dari Antiokhia. Saudara, inilah 7 orang yang dikenal, ditampilkan oleh para jemaat itu. Dan sudah diseleksi. Dan mereka menurut mereka adalah cinta Tuhan. Dan akhirnya ada nama Stefanus dan Filipus ini yang lumayan menonjol di antara 7 orang itu. Saudara, kalau masalah pelayanan meja, mungkin kita merasa bahwa, alah saya cuma melayani terima tamu lah, si pemerhati lah, si besuk lah, bagian absen, atau apalah bentuknya yang menurut dirinya merasa kecil, merasa nggak ada apa-apanya. Tapi kalau katanya yang membawakan firman Tuhan, yang tampil di mimbar, ini yang luar biasa, yang besar, yang menonjol. Enggak, saudara-saudara. Kita harus sadar bahwa pelayanan itu semua sama. Semua apa? Semua baik di hadapan Tuhan. Saudara, jangan merasa diri sebagai aku kurang berfungsi dan sebagainya. Di dalam 1 Korintus, Paulus pernah mengatakan, setiap tubuh Kristus itu terlibat langsung dalam pelayanan. Punya daya guna masing-masing. Mau sebagai kepala, sebagai mata, telinga, tangan, kaki. Semua berguna, bahkan sebagai kelingking. Tuhan juga berperan aktif di sana. Saling melengkapi di sana. Jangan merasa bahwa gereja kita itu hanya orang-orang yang bagian ini tertentu yang dipakai Tuhan luar biasa, yang lain tidak. Enggak. Jangan merasa kecil. Dalam ayat berikutnya, pasal berikutnya, kita akan melihat Tuhan pakai orang katakan yang kecil katanya sebagai kelingking. Tapi kalau Tuhan didaya gunakan oleh Allah, pasti terjadi apa? Terjadi peledakan penginjilan. Tadi kita lihat terutama 2 orang ini, yaitu Stefanus dan Filipus. Stefanus dan Filipus adalah orang-orang Yunani yang berbahasa, orang-orang Yahudi yang berbahasa Yunani tadi. Orang-orang diaspora yang bukan bisa berbahasa Aram atau berbahasa Ibrani. Orang-orang pendatang yang ke Yerusalem tadi. Tapi dia bersedia untuk dipakai Tuhan menjadi para diaken, pelayan meja. Tapi Stefanus dan Filipus adalah orang-orang yang sungguh-sungguh luar biasa. Terus membangkitkan dirinya untuk lebih mencintai firman, membaca firman, berdoa senantiasa, baca firman. Dibekali oleh seperti ini, saudara-saudara. Akhirnya Stefanus menjadi seorang pemberita Injil yang dipakai Tuhan, yang diurapi Tuhan. Ada kesembuhan, ada mujizat, ada wibawa di sana. Bahkan seperti malaikat katanya. Saudara, Stefanus rela mengembangkan dirinya dengan tekun. Demikian dengan kita, saudara-saudara. Di masa-masa pandemi COVID ini. Jangan terus-menerus melihat perkembangan COVID dengan variannya. Ya, jangan terus-menerus itu. Tapi marilah kita kembangkan. Aku ingin menjadi seorang yang berguna untuk Tuhan. Walaupun sebagai tim pemerhati. Walaupun sebagai pembawa kolektan. Si besuk. Dan seterusnya. Tidak. Ayo kita kembangkan. Apa itu? Baca firman Tuhan. Setiap hari renungkan firman Tuhan. Ada kuasa di sana, saudara-saudara. Stefanus di dalam pembacaan firman Tuhan yang baca setiap hari dan diterapkan di dalam debat dengan mahkamah agama orang-orang Yahudi yang belum jalan Tuhan saat itu. Orang libertini, juga orang diaspora marah dengan firman Tuhan, penginjilan Stefanus untuk mereka. Apa isinya firman Tuhan? Dalam pasal 7 kita melihat
bahwa Stefanus ini ya membaca firman Tuhan ya tentang sejarah tokoh-tokoh. Tokoh-tokoh siapa? Tokoh-tokoh orang-orang dikasihi Tuhan. Dari Abraham sampai Salomo, sampai nabi-nabi yang dianiaya oleh nenek moyang Yahudi yang tidak mengenal Tuhan Yesus. Jadi, dibekali firman Tuhan luar biasa, diurapi Tuhan. Dan demikian juga, waktu Stefanus mengalami aniaya, dia tidak marah. Karena rohaninya, hatinya sudah mengasihi Tuhan begitu full. Dia dianiaya, dilempari batu di luar Yerusalem. Di luar pintu gerbang bait Allah, dilempari batu. Dia tidak dendam, tidak marah, tidak. Tapi dia, Tuhan, aku serahkan nyawaku kepadamu. Tuhan, engkau lihat orang-orang yang melempari batu. Sekarang ampunilah mereka. Ampunilah mereka. Jangan tanggungkan nyawanya kepadaku. Tolong ampuni. Dan ternyata tokoh yang melempari batu itu sebagai saksi yang membawa jubah-jubah itu. Ya toh, walaupun bukan Saulus yang melempari, tapi dia mengkoordinasi dengan menaruh jubah-jubah orang yang melempari batu yang tidak boleh dilempari dengan pakai jubah keagamaan, tidak boleh. Namanya Saulus. Dan Saulus inilah akhirnya menjadi orang yang dipakai Tuhan luar biasa. Melalui apa? Melalui doa untuk Stefanus yang dilempari batu. Jangan tanggungkan nyawa ini. Mereka, termasuk Saulus. Jadi Stefanus mencintai Tuhan, membaca firman Tuhan. Dan akhirnya dia merasakan jamahan Tuhan. Dia berkhotbah luar biasa, dipakai Tuhan. Dan dia pun mati demi Allah yang dia kasihi. Yaitu Yesus Kristus yang teraniaya. Saudara yang dikasihi Tuhan, Stefanus akhirnya meninggal dunia dan posisinya akhirnya nanti digantikan oleh Saulus nantinya setelah meninggal. Kenapa? Karena Saulus akhirnya menganiaya. Lebih beringas lagi saat itu sebelum bertobat. Jemaat-jemaat di Yerusalem, selain para rasul itu, akhirnya menyingkir, lari semuanya. Bukan lari ketakutan, tidak. Lari memberitakan Injil. Kemana? Ke daerah Samaria. Dan ternyata Filipus tidak takut dengan Stefanus yang dilempari batu yang mati. Tidak, Stefanus juga lari ke Samaria. Tapi juga larinya dalam rangka pemberitaan Injil. Filipus akhirnya memberitakan Injil di Samaria. Banyak orang-orang yang mendengar firman Tuhan, pengajarannya, semua mendapatkan berkat dari sana. Ada kesembuhan ilahi, ada mujizat di sana. Banyak orang bertekad bulat untuk percaya Yesus adalah Mesias. Dan mereka, orang-orang Samaria, bertobat. Luar biasa. Apa akhirnya saudara? Filipus dibawa oleh malaikat Tuhan untuk ke jalan ke Gaza, jalan yang sepi. Nanti kamu akan menemui seseorang. Siapa Tuhan? Yang penting pergi dulu. Akhirnya Filipus melihat agak kejauhan ada sebuah kereta. Oh, di sana ada sida-sida dari Ethiopia, seorang bendahara kerajaan Kandake. Memang tidak disebut namanya, tapi dia orang penting. Orang ini yang perjalanan menuju ke negerinya Ethiopia sedang dalam rangka beribadah di Yerusalem, pulang ke Antioquia. Dan malaikat Tuhan tidak diberi kesempatan untuk sida-sida ini tidak percaya sama Yesus. Melalui Filipus. Filipus akhirnya, ayo sekarang dekati kereta itu, ngomong sama dia. Maka Filipus mendekati sida-sida itu di dalam kereta. Dan sida-sida itu sedang berbicara, membaca firman Tuhan. Luar biasa. Sida-sida ini luar biasa.
membaca firman Tuhan. Dan perjanjiannya adalah perjanjian lama. Tentang apa? Tentang orang yang tertimpa masalah, tersiksa, disebut nabi-nabi di sana. Dan itu adalah Yesaya pasal 53. Pada waktu sida-sida ini berbicara kepada Filipus, siapa yang disebut dengan orang ini? Siapa orangnya? Akhirnya saudara-saudara di dalam ini ya, coba lihat sebentar di dalam pasal 7 ini, pasal 8 ini, kita akan menjumpai tentang Filipus tadi. Tentang Filipus tadi kita akan lihat ada kata seperti ini, tadi sudah saya bacakan, sudah saya ceritakan. Maka mulailah Filipus, ayat yang ke-35 pasal 8. Maka mulailah Filipus berbicara dan bertolak dari nas itu. Nas apa? Nas Yesaya pasal 53. Ya toh, dari membaca perjanjian lama khususnya Yesaya pasal 53 yang dibaca tadi oleh sida-sida itu, ia memberitakan Injil Yesus kepada sida-sida itu. Saudara-saudara, ini sebuah pelajaran. Filipus juga suka baca Alkitab. Dan konteks tadi itu dia dengar tentang pembacaan ayat yang dibaca oleh sida-sida yang pulang ke Ethiopia itu melalui jalur Gaza tadi. Tentang Yesaya pasal 53. Itu ngerti tahu ini. Ini ayat aku dengar. Aku baca tentang Yesaya pasal 53 tentang kesengsaraan Mesias. Kemudian sida-sida nggak ngerti siapa nabi-nabi itu yang sengsara ini. Dan akhirnya Filipus menerangkan, itu adalah Injil Yesus, Mesias. Jadi dari bertolak dari baca Yesaya 53 harus dikembalikan kepada siapa? Yaitu Kristologi, Kristus Center. Saudara, sebagai orang yang mengasihi Tuhan. Tadi dikatakan bahwa kita pun orang yang dipanggil Tuhan untuk menjadi pelayan meja. Yang sederhana, tapi terus mengeksplorasi diri. Apa itu? Suka membaca firman Tuhan. Merenungkan firman Tuhan siang dan malam. Dan dia berhasil, ada kuasa, ada pengurapan di sana. Saat dia berbicara pada orang lain. Dan jangan lupa, apapun yang kita baca, seharusnya kita harus sadar. Semua penggenapan ada di dalam nama Yesus Kristus. Saudara, memang kita harus membaca firman Tuhan tentang moralitas, tentang etika, tentang apapun. Harus kembali bahwa yang saya baca adalah Tuhan saya, yang saya percayai untuk menyatakan Tuhan itu pada orang lain. Saudara, kita lihat Kristus Center harus kita beritakan, kita nyatakan. Kenapa? Karena nama Yesus itu penuh kuasa. Kita boleh belajar firman Tuhan tentang moralitas, tentang etika, tentang apapun juga yang memang adalah rohani. Tapi kalau Kristusnya tidak kita belajar, kita resapi itu, maka untuk apa? Apalagi kita cuma melihat pengajaran firman Tuhan, kemakmuran yang akhirnya larinya kalau tidak salah ke negatif. Kalau dia berdoa kemudian Tuhan tidak tolong, dia bisa meninggalkan Tuhan karena semakin miskin dan seterusnya. Ini bahaya. Kalau timbul keserakahan, ingin saya adalah orang yang lebih tinggi lagi dari yang lain. Saya lebih terkenal. Penghiburan bukan masalah. Tuhan berikan saya kepastian untuk saya lebih banyak lagi. Tapi bukan karena Tuhan mengasihi kita. Kita lebih cenderung menghasilkan berkat Tuhan, buah tangan Tuhan. Tapi kita kurang sekali. Tuhan ingin supaya kita lebih dari hati ke hati memahami Tuhan, mengasihi Tuhan. Saudara, beritakanlah firman Tuhan tentang Kristus kepada orang lain. Kita memang susah.
Kita memang sekarang dalam keadaan COVID ini, tapi nyatakanlah firman Tuhan tentang Yesus pada orang lain yang penting, yaitu keselamatan kekal. Ini yang paling penting. Apalah artinya hidup ini tanpa kekekalan, tanpa Kristus. Jadi kita lihat, orang lain ini dikasihi Tuhan luar biasa. Hari ini kita belajar, saya ingin dikasihi Tuhan. Jadi gereja yang sehat dan bertumbuh adalah gereja yang tahu permasalahan yang ada. Kemudian yang mulai memberikan solusi tentang masalah yang ada. Gereja yang sehat adalah gereja yang memberitakan tentang Kristus kepada Tuhan. Gereja yang sehat dan bertumbuh adalah gereja yang menyadari bahwa hidup ini bergantung sepenuhnya kepada kemurahan Kristus yang dia sembah. Percayalah, Tuhan senantiasa hidup dalam hidup kita. Mari saudara yang dikasihi Tuhan, mari yang dikasihi Tuhan sekali lagi, sadarlah di tengah-tengah COVID ini, condongkanlah hatimu untuk peduli kepada orang lain yang membutuhkan pertolongannya. Dan mari libatkan diri dalam pelayanan. Sekecil apapun kata orang pelayanan itu, percayalah kalau kita mau mengembangkan diri itu, memberitakan firman ini, maka ada ledakan penginjilan di akhir zaman ini. Jemaat kita akan didewasakan rohaninya. Semakin kita mencintai Tuhan, semakin kita merasakan hadirat Tuhan, semakin Tuhan dipermuliakan dan orang-orang ini akan terlibat dalam pelayanan juga melalui diri kita. Tuhan itu memberkati. Amin. Mari kita berdoa. Tuhan, kami bersyukur pada pagi hari ini. Kalau gerejamu yang sedang mengalami COVID-19. Tapi jangan sampai kami lalai, terlupakan terhadap panggilan kami sebagai orang yang dikasihi Tuhan untuk melibatkan diri dalam pelayanan walaupun sederhana. Tuhan pakai kami. Dan kami akan belajar untuk terus-menerus menggairahkan kami belajar firman Tuhan, membaca firman Tuhan sebagai bekal kami untuk orang-orang lain yang tidak hanya berkat jasmani, tapi berkat rohani, berkat kekekalan lewat pemberitaan Kristus dalam hidup kami. Sehingga Tuhan, kami boleh benar-benar berguna bagi orang yang Kau kasih. Terima kasih Tuhan. Terpuji namamu Tuhan, kami percaya jemaat-Mu saat ini merasakan hadirat-Mu, terpanggil untuk fokus kepada melayani Tuhan, fokus kepada mengasihi Tuhan, dan nama Tuhan dipermuliakan dalam kehidupan kami. Jemaat-Mu Tuhan, berkati. Apapun yang sekarang mereka alami, Tuhan tahu Engkau akan memberkati kekuatan, kesehatan, kecukupan, sehingga nama Tuhan di tengah-tengah kami ini diberkati oleh Tuhan. Terima kasih Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus kami yakin Engkau sudah mendengar doa kami. Haleluya. Amin.